Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabitu billahi rabbah wa bil islam madinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik Pak, baik. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat. Teman-teman semua, kemarin kita sudah belajar tentang karya sastra ya. Kita sudah membahas tuntas apa itu teori sastra dan bagaimana karya sastra ya. Nah, dalam hal ini teman-teman semua, karena kemarin kita sudah belajar banyak tentang karya sastra, tentunya sekarang kita mulai belajar bagaimana unsur-unsur karya sastra itu sendiri ya. Nah, kemampuan yang saya harapkan teman-teman dalam pembelajaran ini ya, tentunya adalah teman-teman mampu memahami unsur-unsur karya sastra itu sendiri ya. Nah, dalam hal belajar mengajar kita, saya memiliki satu metode ya, seperti metode-metode sebelumnya, bahwa kita akan melakukan diskusi ya. Kita harus cenderung kepada pertanyaan, jawaban dan lain sebagainya, sehingga tidak berkesan bahwa saya itu metode pembelajarannya ceramah, tidak. Tapi kita sering melakukan diskusi, tentunya dengan cara tanya jawab tersebut ya. Saya tidak menonton dan teman-teman tidak hanya sekedar mendengar, akan tetapi ada hubungan timbal balik antara kita dalam hal menukar pikiran ya, dalam hal menukar pikiran, ide, gagasan dan konsep teman-teman silakan keluarkan, silakan disampaikan. Kemudian apa yang menjadi ide dan gagasan saya juga saya akan menyampaikan, sehingga terjadi interaksi timbal balik antara kita ya. Itu metode saya. Nah, kemudian teman-teman semua, kriteria penilaian saya dalam pembelajaran ini adalah saya lebih cenderung menilai dalam prosesnya teman-teman ya, dalam prosesnya teman-teman. Apakah teman-teman serius dalam hal belajar atau tidak gitu. Nah, yang tentunya teman-teman, indikator dalam pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah bagaimana teman-teman ya mampu memahami secara jelas ya, secara jelas tentang karya sastra dan unsur-unsurnya tersebut ya, lebih cenderung kepada unsur-unsurnya. Nah, begitu teman-teman. Kemarin itu pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat itu kita sudah membahas tentang karya sastra, dan pertemuan kelima sekarang kita akan membahas unsur-unsur karya sastra itu sendiri. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada inti pembahasan kita ya, terlebih dahulu coba kita flashback kembali ya, poin daripada pembelajaran kita kemarin ya, yang berkaitan dengan karya sastra ya. Jadi yang pada poin pentingnya itu teman-teman, bahwa karya sastra itu merupakan sebuah ungkapan pribadi manusia ya, yang berupa pengalamannya, kemudian pemikirannya, perasaannya, ide, semangat, keyakinan ya, dalam suatu bentuk gambaran kehidupan, yang kesemuanya itu diaktualisasikan dalam bentuk tulisan ya. Artinya bahwa teman-teman, karya sastra itu lahir berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi seseorang ya, pengalaman-pengalaman yang terjadi di seputarnya dia ya, sehingga dia merangkaikan dengan kata-kata yang kemudian terinspirasi daripada pengalaman-pengalaman tersebut ya. Begitu pada poinnya. Nah, berbeda dengan sastra ya, sastra dengan karya sastra itu tentunya berbeda ya. Kalau kita berbicara tentang sastra, berarti kita berbicara tentang petunjuk ya, pedoman ya. Karena apa ya? Karena sastra itu sendiri merupakan petunjuk daripada pengalaman-pengalaman manusia ya. Nah, begitu Pak Yudin ya.
Ya Pak, ya Pak. Asyik. Oke, selanjutnya teman-teman, kita masuk pada unsur-unsur pembangun karya sastra, ya. Nah, teman-teman ada yang tahu apa itu unsur-unsur karya sastra? Unsur intrinsik sama ekstrinsik Pak. Unsur intrinsik sama Ekstrinsik. Ekstrinsik. Sultan, apa kenapa Sultan? Gimana Pak? Apa yang Anda ketahui tentang unsur-unsur karya sastra? Ya, tadi mungkin udah disebut sih Pak soal kedua unsur dasar itu adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Gitu. Cuman ada beberapa poin-poin yang terkandung dalam kedua unsur itu. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman, unsur-unsur pembangun karya sastra itu adalah unsur-unsur yang terbentuk, ya, unsur-unsur yang terbentuk di dalam karya sastra yang kemudian di dalamnya terdapat dua poin penting, ya. Yang pertama itu adalah ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur apa Wahyudin? Ekstrinsik. Ya. Seperti itu. Nah, jadi unsur intrinsik itu adalah unsur karya sastra yang ada di dalam karya sastra itu sendiri. Ya, dia terbentuk berdasarkan teks karya sastra. Unsur karya sastra yang mendukung dari dalam. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ya, yang kedua itu adalah ada unsur ekstrinsik, ya. Apa yang Anda ketahui tentang unsur ekstrinsik? Siapa yang bisa? Oke. Sultan, kenapa senyum-senyum Sultan? Silakan. Ya, nggak ada Pak. Ya. Yang lain? Unsur ekstrinsik itu apa? Unsur luar Pak, yaitu yang menceritakan mengenai psikologis dari pengarangnya, dari lingkungannya, kayak seperti itu Pak. Oke. Jadi unsur ekstrinsik itu adalah teman-teman adalah unsur karya sastra yang mendukung di luar daripada teks karya sastra. Dia tidak ditentukan dalam teks karya sastra, akan tetapi ada di luar daripada teks karya sastra, ya. Begitu teman-teman ya. Nah, teman-teman, coba kita bongkar satu persatu ya, mulai dari unsur intrinsik, hal apa saja yang terdapat di dalam. Nah, teman-teman semua, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa unsur intrinsik itu terdapat 7 poin. Ya, yang pertama itu adalah apa, Wahyudin? Yang pertama unsur intrinsik, Tema Pak. tema. Kemudian yang kedua, Diksi. yang ketiga, Alur. yang keempat, nah itu jangan dimatikan suaranya Mas Di. Sorry Pak, tokoh. Oke. Alur, Tapi teman-teman, tokohan itu mungkin Pak. baik kita bahas satu persatu teman-teman ya. Yang pertama itu adalah tema, ya. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya apa itu tema? Tema.
Saya mungkin Pak, Silakan. tema ialah yang menjadi pokok persoalan dan sesuatu yang menjadi Mari, jaringan tadi. tema ya Pak. Ya, silakan sampaikan pendapatnya. Tema yang menjadi pokok persoalan atau sesuatu yang menjadi pemikirannya, itulah yang disebut dengan tema Pak. Pak. Yang menjadi pokok persoalan atau sesuatu yang menjadi pemikirannya, mungkin segitu Pak. Ada pendapat lain teman-teman? Saya Pak. Silakan. Oke. Siapa nih Pak? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, sedikit penambahan. Menurut saya tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, baik dalam membuat suatu tulisan atau lain hal sebagai macamnya Pak. Oke. Jadi teman-teman semua, tema itu merupakan inti atau pokok pikiran pengarang. Ya. Tema itu merupakan inti atau pokok pikiran pengarang yang dimana tema tersebut ya akumulasi daripada keseluruhan isi cerita yang ada di dalamnya. Ya, teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, ada istilahnya diksi. Ya. Oke, ada yang tahu tentang diksi? Saya Pak. Jangan hari terus, yang lain lagi. Ya, saya mungkin Pak. Oke, silakan. Kalau saya diksi pilihan kata Pak. Jadi dalam tiap pembuatan karya sastra, dia memerlukan pilihan-pilihan kata yang relevan lah dengan dengan karya sastra itu sendiri Pak. Itu, Pak. Yang lain? Oke, teman-teman, saya sepakat dengan pendapatnya Sultan ya, bahwa diksi itu merupakan sebuah pilihan kata ya, atau bahasa apa yang digunakan dalam suatu tulisan tersebut ya. Nah, barangkali teman-teman sudah pernah membaca puisi ya, atau pernah menulis puisi semisalkan. Jadi kebanyakan di puisi tersebut ya ada unsur puitisnya ya, ada unsur puitisnya. Jadi bahasa-bahasa yang dituangkan ya, misalnya kalau puisi cinta, tentunya bahasa-bahasa yang dituangkan itu adalah bahasa yang romantis ya, bahasa yang romantis atau bahasa yang mengandung unsur puitis. Nah, sebenarnya teman-teman ya, dalam memilih bahasa tersebut ya, dia merangkaikan dengan diksi yang cukup luar biasa. Nah, tergantung menarik dan tidaknya sebuah bahasa itu tergantung daripada diksi apa yang dia pilih ya. Terkadang banyak orang menggunakan diksi ini, ada juga dia menggunakan pilihan diksi yang hiperbola atau majas hiperbola, kemudian atau ada juga yang memilih bahasa majas personifikasi dan lain sebagainya. Itu tergantung daripada selera penulis ya, yang tentunya memiliki relevan dengan apa yang ingin dia tulis. Begitu teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah teman-teman alur ya. Alur. Ada yang alur? Saya Pak. Silakan.
Sebut namanya siapa? Asmawati, Pak. Asmawati. Oke, silakan Asmawati. Alur ialah rangkaian peristiwa yang direka atau dijalin sehingga menggerakkan jalan cerita dari tengah hingga akhir cerita, Pak. Oke, luar biasa ya teman-teman. Atau ada pendapat yang lain? Saya, Pak. Oke, silakan. Alur adalah serangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Alur dibagi menjadi dua. Yang pertama, alur maju atau alur mundur. Dan alur mundur. Ya, betul teman-teman. Kalau kita berbicara alur, berarti kita berbicara hubungan cerita ya, hubungan cerita mulai dari awal sampai akhir. Ya, saya katakan tadi itu juga disebut bahwa ada dua alur ya, ada dua alur, ada istilahnya alur maju dengan alur mundur ya. Kalau alur maju teman-teman itu ceritanya ya di awal dengan perkenalan tokoh, kemudian bagaimana situasi, baru masuk kepada konflik sampai dengan puncak konflik. Kemudian yang terakhir itu adalah penyelesaian daripada konflik dan cerita itu pasti selesai. Nah, kalau alur mundur teman-teman tentunya kebalikan dari itu. Ya. Oke, paham Sultan? Oke, siap. Nah, kita lanjut teman-teman. Yang keempat itu adalah ada tokoh, ya, ada tokoh dan penokohan. Nah, Arik, kalau tokoh itu apa? Pemeran dalam satu karya sastra, dalam satu cerita, Pak. Pemeran dalam suatu cerita, oke. Ya, pemeran atau pelakunya, Pak. Pelakunya. Miftah Sriwardani ada pendapat lain? Oke, jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang tokoh, ya, berarti kita berbicara pelakunya, orangnya. Ya, saya sering contohkan teman-teman. Misalnya dalam suatu cerita itu disebut nama si Ari misalnya. Nah, Ari ini tentunya itu adalah tokoh. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang penokohan, ya, berarti kita berbicara tentang karakternya Ari. Ya, bagaimana Ari ini, bagaimana sifatnya, sopan enggak, ya, hafal enggak, kemudian temperamen enggak, sabar dan lain sebagainya. Itu merupakan penokohan. Ya, jadi teman-teman harus bisa bedakan mana tokoh dan kita lanjut teman-teman. Yang kelima itu adalah ada latar. Ya. Ada yang tahu apa itu latar? Apa itu latar? Kalau saya kemarin pemahaman saya, latar itu ada waktu, tempat dan suasana yang menggambarkan suatu cerita di mana karya itu. Itu Pak. Nah, jadi teman-teman itu merupakan terjadinya peristiwa yang diceritakan. Ya. Nah, biasanya latar ini dibagi menjadi 3, ya. Ada latar waktu. Nah, latar waktu itu di isi cerita itu selalu menunjukkan tentang waktu. Ya. Nah, kemudian ada latar tempat. Ya. Ada latar tempat. Latar tempat ini menunjukkan di mana tempat terjadi suatu peristiwa yang diceritakan tersebut. Ya. Nah, kemudian ada latar suasana. Latar suasana ini biasanya mewakili tokoh. Ya, bagaimana keadaan tokoh tersebut, apakah dalam keadaan sedih, ya, keadaan marah dan lain sebagainya. Itu merupakan latar suasana. Ya.
Saya ulang lagi, Ari, latar itu ada berapa? Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana, Pak. Dan latar waktu, ya. Yang keenam ada sudut pandang ya, ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini teman-teman adalah posisi atau kedudukan seseorang pencerita, ya, yang menceritakan kejadian tersebut, ya, bisa kita deteksi daripada sudut pandang yang ada dalam unsur intrinsik karya sastra. Ya, kedudukannya seperti apa? Apakah sebagai orang pertama, ya, atau orang kedua? Ya, makanya sudut pandang itu dibagi menjadi dua, ya. Ada sudut pandang orang pertama dan ada sudut pandang orang kedua, ya. Biasanya kalau cerita dalam, anggap aja misalnya novel, ya, semua isi cerita selalu diwakili dengan kata aku misalnya. Berarti itu adalah sudut pandang orang pertama, ya. Kalau isi ceritanya selalu diwakili dengan kata dia, mereka, ya, itu namanya sudut pandang orang kedua, ya. Kedua, Pak. Nah, yang terakhir teman-teman, ya, yang terakhir itu ada amanat, ya. Ada yang bisa menyampaikan pendapat apa itu amanat? Saya, Pak. Yang lain jangan lari terus. Nah, Miftah Sri Wardani, ada pendapat? Atau Rusmi, atau pendapat Rusmi? Oke, silakan Ari. Amanat ialah pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya, Pak, atau penikmat dari satu karya tersebut. Oke, jadi amanat itu teman-teman, ya, merupakan pesan yang akan disampaikan oleh pengarang, ya, kepada pembaca. Nah, teman-teman semua, di setiap karya tulis yang dihasilkan oleh seseorang, ya, karya sastra yang dihasilkan oleh seseorang, tentunya ada pesan yang ingin disampaikan, ya, ada pesan yang ingin disampaikan. Saya sering contohkan sama teman-teman bahwa misalnya novel Orang Miskin Dilarang Sekolah, nah ada pesan sebenarnya di dalam, ya, yang dimana dia memberikan pesan secara tersirat bahwa seolah-olah orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi itu dibatasi dalam ruang lingkup pendidikannya, ya. Nah, begitu juga misalnya film apa namanya, novel Laskar Pelangi dan lain sebagainya, ya, selalu berbicara tentang pendidikan dengan ekonomi, ya. Nah, kemarin waktu pertemuan keempat ada juga yang singgung tentang novel apa namanya, Tuhan izinkan aku menjadi pelacur, ya. Sebenarnya ada pesan-pesan di dalamnya yang kemudian ingin disampaikan, ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya tutup? Saya mungkin pas dikit. Oke, silakan. Ya, mungkin kembali ke tadi di pendefinisian teman-teman tadi soal pengertian karya sastra, sesederhana mungkin diartikan sebagai sebuah ekspresi ide dan pikiran pengarang yang dimuat dalam tulisan, sehingga beberapa unsur pembangunan karya sastra yang mungkin yang ingin saya tanyakan dan mungkin perlu kita diskusikan secara mendalam ialah soal diksi dan alur tadi. Ya, di diksi tadi yang menarik ingin saya tanyakan ialah karena
tadi kita telah menggambarkan bahwa diksi adalah pilihan kata. Itu. Jadi yang mungkin ingin saya tanyakan, apakah ada kata-kata khusus atau kata-kata yang itu merupakan unsur inti dari diksi itu sendiri, gitu? Ataukah mungkin ukuran dalam menentukan kata itu dia akan berpatokan pada bagaimana karya yang dibuat ini. Misalnya kita mencoba untuk mengekspresikan karya karya tentang perasaan kita dalam hal patah hati misalnya. Oke, pertanyaan yang menarik ya teman-teman. Biasanya ketika orang menulis suatu karya sastra, ya, dia akan menentukan diksi yang tepat. Nah, diksi atau pilihan kata ini tentunya akan dipengaruhi dengan judul apa yang kira-kira dia angkat dalam tulisan tersebut. Semisal kemarin Sultan menulis tentang tragedi 98, ya, tragedi 98 dan bagaimana pemuda itu bangkit kembali, yang tentunya pilihan diksinya itu adalah bahasa yang akan memberi semangat seseorang, ya, bahasa yang akan memberikan semangat terhadap pembaca. Salah satu contoh misalnya semacam ada bahasa kembalikan kobaran api semangatmu misalnya. Ini kan bahasa-bahasa perjuangan, bahasa-bahasa yang akan membangkitkan semangat seseorang, ya, yang tentunya itu akan relevan dengan judul apa yang dia tulis, gitu loh. Nah, begitu juga dengan bahasa ketika kita menulis karya sastra yang dimana unsur di dalamnya mengandung persoalan cinta, yang tentunya bahasa yang puitis, ya. Semenjak aku tidak bertemu dengan kamu, rasa rinduku semakin mendalam. Itu kan bahasa puitis itu, ya, yang tentunya itu akan memiliki sinkron dengan apa yang memiliki relevan dengan judul apa yang dia tulis, begitu. Nah, begitu juga dengan judul-judul tentang karya sastra yang berbicara tentang perjuangan, tentang semangat, ya, tentang penindasan dan lain sebagainya, tentunya memiliki kata-kata yang berbeda juga dengan kata-kata yang mengandung unsur puitis yang dimana judulnya yang berkaitan dengan cinta, rindu dan lain sebagainya, ya. Begitu judul sultannya. Jadi pilihan diksi ini sebenarnya dia memiliki relevan, ya, dengan judul apa yang harus kita angkat, ya. Misalnya kalau kita berbicara tentang kesedihan, berarti pilihan katanya pasti bernuansa tentang kesedihan dan lain sebagainya, ya. Itu tergantung daripada judul, ya. Dan ini kalau kita berbicara dalam persoalan latar itu, ya, dia akan mampu memberikan latar suasana itu, ya, latar suasana. Begitu sultannya. Nah, ya, baik teman-teman semua, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Jadi saya simpulkan bahwa dalam unsur pembangun novel terdapat dua macam, ya. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsiknya itu teman-teman kita akan berbicara pada pertemuan berikutnya. Tapi pada kesimpulannya adalah bahwa unsur intrinsik itu meliputi ada tema, ada diksi, ada alur, ada tokoh dan penokohan, ada latar, kemudian ada sudut pandang sampai dengan persoalan amanat apa yang ingin disampaikan oleh pengarang itu sendiri. Begitu ya teman-teman, ya. Nah, teman-teman, pada minggu berikutnya saya berharap teman-teman bisa mengikuti kembali proses perkuliahan, karena antara unsur intrinsik dan ekstrinsik itu adalah satu kesatuan yang utuh dan terbentuk secara totalitas. Kalau teman-teman tidak paham tentang unsur intrinsik, tentunya teman-teman tidak mampu membongkar unsur ekstrinsik tersebut, ya. Begitu teman-teman, ya. Saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.